Ya ya. Buat hari ini kita akan belajar bottom up parsing dan saya pastikan ini keluar di ujian ya. Terus kalian perhatiin baik-baik karena saya belum punya eee, videonya di YouTube ya. Jadi nanti saya usahain kelar kelar ngajar hari ini kita langsung saya langsung minta videonya buat kalian pelajarin lagi nanti. Oke, bentar ya. Saya share screen dulu. Bu, Ya. kayaknya sebelum kita mulai, kayaknya harus ada yang record lagi di satu lagi. Takutnya sih gini ya, Bu. Karena recordnya sampai sekarang beberapa kelas pun nggak dapet gitu, Bu. Mendingan ada yang kayak record itu secara lokal sih. Nggak apa-apa, nanti saya iniin aja. Kemarin dapat kan yang terakhir? Dapat, Bu. Nggak apa-apa. Oke ya. Hari ini kita belajar bottom up parsing. Word saya kelihatan ya? Oke. Nah, bottom up parsing nanti soalnya itu modelnya itu mirip-mirip sama top down parsing. Jadi nanti kalian akan dikasih beberapa grammar. Kayak di sini contoh ada 3 grammar. Lalu kalian akan diminta untuk menelusuri pergerakan parsingnya untuk menentukan inputnya itu bisa diterima atau ditolak. Jadi nanti hasil akhirnya tetap sama, accepted atau rejected gitu ya. Nah, cuma ada beberapa perbedaan dalam pengerjaannya. Kata orang sih, bottom up parsing ini lebih susah dari top down parsing, jadi kalian perhatiin baik-baik. Ya, jadi nanti soalnya kayak gini, ada beberapa grammar, kalau sini kalian lihat ada 3. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan dalam satu grammar hanya terdiri dari satu hasil produksi. Kalau ada yang lupa, mau saya remind lagi, dalam satu grammar, ini satu grammar, terdiri dari pemproduksi dan hasil produksi. Pemproduksi itu yang sebelum tanda panah, hasil produksi itu yang setelah tanda panah. Hasil produksi bisa lebih dari satu, dia dipisahkan oleh tanda or ini ya, garis lurus. Kalau kita lihat di sini berarti dalam satu hasil produksi, dalam satu grammar ada 2 hasil produksi, yaitu ada E plus T sama T. Oke, sampai sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dalam satu grammar cuma terdiri dari satu hasil produksi? Caranya adalah kita pisah hasil produksinya. Gimana caranya? Contoh, kalau misalnya kalau saya punya, sorry. Kalau saya punya A menghasilkan AB atau C, ya kan? Di sini kan ada 2 hasil produksi ya, kita lihat ya. Ada AB sama ada C. Kan di sini maksudnya A itu bisa menghasilkan AB atau dia bisa menghasilkan C. Nah, kalau kalian ketemu grammar yang kayak gini, yang hasil produksi lebih dari satu, kalian pisahin. Gimana caranya? Caranya adalah Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ada A menghasilkan AB atau AC, itu bisa kalian pisah jadi A menghasilkan AB sama A menghasilkan C. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Masih gampang ya? Berikutnya. Kalau gitu, sekarang berarti dari grammar yang ini, kita pisahin deh tuh. Jadi, menghasilkan
Sampai sini paham? Pastikan dalam satu grammar hanya terdiri dari satu hasil produksi. Kalau kalian lihat di sini, E menghasilkan E plus T, ini T, T bintang F, E dalam kurung sama ID. Ada yang mau ditanyain dulu? Masih gampang ya? Lagi, langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah tambahkan augmented grammar. Tambahkan augmented grammar. Oke, sampai sini. Nah, augmented grammar itu apa? Augmented grammar gampangnya adalah grammar yang bisa menghasilkan start symbol. Jadi augmented grammar itu adalah grammar, namanya augmented. Augmented itu kan tambahan ya. Augmented grammar berarti grammar tambahan. Grammar tambahan yang bisa menghasilkan start symbol. Oke ya. Pertanyaan saya adalah, kalau dari grammar yang di sini, ya, start symbolnya yang mana? Ada yang bisa jawab? Start simbolnya yang mana? Start simbolnya yang E ya. Cara paling gampang adalah lihat aja pemproduksi paling atas. Oke, sampai sini. Berarti kalian tambahin grammar. Nah, karena augmented grammar adalah grammar yang bisa menghasilkan start symbol, di mana start symbol itu adalah pemproduksi paling atas, augmented grammar itu taruhnya di paling atas. Ya, taruhnya di paling atas. Nah, kalau misalnya dia bisa menghasilkan start symbol, kan berarti dia bisa menghasilkan E. Ya. Dia bisa menghasilkan E. Nah, biar gampang, karena dia bisa menghasilkan E, pemproduksinya adalah E aksen. Jadi kalau misalnya seandainya nih, start simbolnya adalah A, berarti augmented grammar-nya adalah A aksen menghasilkan A. Kalau start simbolnya adalah X, berarti augmented grammar-nya adalah X aksen menghasilkan X. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Masih gampang ya? Yang ketiga itu adalah tambahkan titik. Tambahkan titik di setiap awal hasil produksi. Ya, tambahkan titik di setiap awal hasil produksi. Namanya titik. Titik mana sih? Titik. Ya, setiap hasil produksi. Kalau misalnya ada yang nanya, kenapa? Gimana kalau hasil produksinya lebih dari satu? Nggak mungkin, soalnya di rules nomor 1, kita harus memastikan dalam satu grammar cuma terdiri dari satu hasil produksi. Jadi kalian nggak akan bingung ya. Jadi tambahin titik di setiap awal hasil produksi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Oke. Berikutnya. Yang keempat. Yang keempat itu kelompokan. Kelompokan. Jadi ini satu kelompok, kelompokan mulai dari I. Ini I ya, I besar ya. I 0. I 0. Oke ya. Jangan mulai dari I1 biar kita serempak sama semua. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain sebelum ini baru persiapannya, kita belum masuk ke poin-poinnya ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke. Pen saya kelihatan? Oke. Sekarang saya mau bisa nggak ya? Coba bentar.
Ini gimana caranya ya? Oh. Ah, kelihatan grammarnya? Kelihatan ya? Nah, ini maksudnya adalah, sorry. Ini kalian kelompokin. Yang tadi saya bilang, kalian kelompokin, terus kasih nama. Namanya itu adalah I0. Adalah, namanya I0 ya. Nah, sekarang, aduh. Oke. Nah, sekarang kalian lakuin yang pertama adalah lakukan operasi goto. Ini baru persyaratan ya. Nah, sekarang baru langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya nanti di soal itu kan kayak kemarin apa sih namanya? Kayak kemarin top down parsing itu ada A, tentukan nilai follow, B tentukan nilai first, B tentukan nilai follow dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di top down parsing, langkah yang pertama itu adalah lakukan operasi goto. Ya. Gimana cara melakukan operasi goto? Caranya adalah kita memindahkan yang titik paling depan di setiap hasil produksi itu menjadi titik paling belakang, ya. Nah, itu kita lakukan di semua grammarnya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah misalnya nih ya, contoh kalau saya punya titik A plus B, ya. Kalau saya punya titik A plus B, gimana caranya supaya titiknya ini bisa pindah ke paling belakang? Itu caranya adalah kalian kasih inputan yang ada di sebelahnya titik. Kalau kalian lihat di sini yang ada di sebelah titik itu adalah si variabel A. Berarti kita kasih inputan A. Kayaknya lebih enak pakai ini ya. Coba ya. Oke. Misalnya nih saya punya titik A plus B. Nah, caranya adalah gimana caranya kita mindahin titik yang paling depan ini ke paling belakang. Caranya adalah kita kasih inputan yang ada di sebelahnya titik. Di sebelah titik itu kan ada A, variabel A, berarti kita kasih inputan A. Karena udah kita kasih inputan A, berarti titiknya pindah ke sebelahnya A. Berarti jadinya A titik plus B. Sampai sini mau tanya dulu? Masih gampang ya? Nah, titiknya kan masih di tengah nih, belum paling belakang. Kita tambahin lagi inputan yang ada di sebelahnya titik. Sebelahnya titik itu ada inputan plus. Ya, berarti sekarang kita punya A, titiknya pindah ke sebelahnya plus. Plus titik B. Oke, sampai sini? Masih gampang ya? Titiknya belum paling belakang nih. Di belakang titik masih ada B, berarti kita kasih inputan B. Karena kita kasih inputan B, berarti titiknya pindah ke belakangnya B. Jadinya A plus B titik. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih gampang ya? Oke. Nah, Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Kalau MT gimana? MT. Kan MT itu nggak ditulis. Oke, Bu. Oke ya? Udah? Ada yang mau ditanyain? Nah, untuk si apa namanya? Si
operasi GoTo, di operasi GoTo itu kita nggak perlu nyari first-nya. Jadi langkah pertama adalah lakukan operasi di bottom up parsing ini kita nggak perlu nyari first, jadi kita langsung ngelakuin si operasi GoTo. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini hapus aja lah. Nggak apa. Oke. Kok ini sih? Nah, oke ya. Kita mulai ya. Saya udah mulai jago nih pakai Wacom nih. Jadi kan kita di sini menghasilkan titik E. E menghasilkan titik E plus T. E menghasilkan titik T. T menghasilkan titik T bintang F. T menghasilkan titik F. F menghasilkan titik E dalam kurung. F menghasilkan titik ID. Oh ya, sebelum saya lupa. Ini kan dikelompokin mulai dari 0, saya udah lupa nih. Harusnya sebelum dikelompokin ya. Kasih nomor pada setiap grammar. Kecuali augmented grammar. Jadi kasih nomor nih, grammar-grammarnya, kecuali si augmented grammar. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi kasih nomor di semua grammar kecuali augmented grammar-nya nggak usah dinomorin. Kalau misalnya kalian lihat contoh lain mungkin di sini ada yang dikasih 0 ya, tapi sebenarnya nggak dinomorin pun nggak apa-apa. Oke ya. Berarti ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dikelompokin. Jelek banget. Oke ya. Nah, gimana cara ngelakuin operasi GoTo-nya? Caranya adalah yang pertama, kita mulai dari grammar paling atas. Kita lihat grammar paling atas. Di sini kan ada E aksen menghasilkan E. Kan kita mau mindahin titik yang ada paling depan ini ke paling belakang. Berarti kita kasih inputan E. Kita kasih inputan E, jadinya E aksen menghasilkan E titik. Paham sampai sini? Ya, jadi tinggal kita pindahin titiknya ke sebelahnya, tapi kasih inputan. Berikutnya, ini E ya, ini E. Habis itu kita cek nih ke grammar-grammar yang di bawahnya. Di sebelah titik itu masih ada variabel E enggak? Masih, ini kan so kita E ya. Oh ada nih, si grammar nomor 1. Kan sebelah titik itu E, berarti kita kerjain juga. E menghasilkan E titik plus T. Oke, sampai sini ya. Terus kita cek lagi. Sebelah titik T, sebelah titik T, sebelah titik F, sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Udah nggak ada lagi, yang sebelah titik itu adalah E. Berarti yang bisa kita kasih inputan E itu cuma sih 2 grammar ini. Habis itu 2 grammar, jangan lupa ini I0. Kita kelompokin. Oke. Ini kita kasih nama. Selanjutnya ini kan udah I0. Berarti ini sekarang kita punya I1. Oke ya, gampang ya. Lagi berikutnya. Kan tadi grammar 1 udah kita kerjain ya, kan dikasih inputan E nih. Jadinya E menghasilkan E titik plus T. Habis itu kita periksa yang grammar baris kedua. Sebelah titik itu adalah huruf T. Berarti kita kasih inputan T. Berarti E menghasilkan T titik. Ya, kan titiknya pindah ke sebelahnya T.
Habis itu kita cek lagi grammar-grammar yang ada di bawahnya. Atau semua grammarnya kita cek. Soalnya dia bisa di bawah, bisa di atas. Di sebelah titik itu ada huruf T nggak? Oh, di grammar baris ketiga nih. Sebelah titik ada huruf T. Berarti kita kerjain. T menghasilkan T titik bintang F. Oke ya. Cek lagi grammar baris keempat sebelah titik F. Grammar baris kelima sebelah titik buka kurung. Di grammar baris keenam sebelah titik adalah ID. Udah nggak ada lagi grammar yang di sebelah titiknya adalah huruf T. Berarti yang bisa dikasih inputan T cuma 2 grammar ini doang. Kelompokin lagi. Oke, kita kelompokin lagi. Jangan lupa kasih nama. Karena kita udah punya I0, I1, berarti selanjutnya ini adalah I2. Oke ya. Augmented grammar udah, grammar baris ke-1 udah, grammar baris kedua udah, grammar baris ketiga udah, sekarang ke grammar baris keempat. Di sebelah titik itu adalah huruf F. Berarti kita kasih inputannya adalah F. T menghasilkan F titik. Oke ya. T menghasilkan F titik. Kalau kita cek lagi, ada nggak grammar lain di sini yang sebelah titik itu adalah huruf F. Di sebelah titik buka kurung. Di sebelah titik ID udah nggak ada lagi kan? Kalau nggak ada berarti cuma sih satu grammar ini doang yang bisa kita kasih inputan F. Berarti kita kelompokin. Oke. Namanya adalah I3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Masih gampang ya? Oke. Berikutnya, nah ini agak susah dikit. Coba kalian liatin baik-baik ya. Augmented grammar udah, grammar baris ke-1 udah, grammar baris kedua udah, grammar baris ketiga udah, grammar baris keempat udah. Sekarang kita ke grammar baris kelima. Kalian lihat di grammar baris kelima, di sebelah titik itu adalah buka kurung. Berarti inputannya adalah buka kurung. Ya, buka kurung. Karena kita kasih inputan buka kurung, berarti sekarang grammarnya jadi F menghasilkan buka kurung, titik, E, tutup kurung. Oke, sampai sini ya. Terus kita cek lagi, di sebelah titik itu ada nggak yang buka kurung? Grammar baris ke-6 sebelah titik ID, berarti bukan ya. Berarti cuma ada satu grammar ini doang yang bisa dikasih inputan buka kurung. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sebelah titik, itu adalah variabel. Variabel E. Kita taunya ini variabel dari mana? Taunya karena ini adalah huruf besar. Ingat, untuk grammar itu kan kita bikin 3 pengelompokan ya. Ada variabel yaitu huruf besar, ada terminal, bisa huruf kecil, sama bisa singkatan, ID, char, num, segala macam, sama dia bisa angka. Dan terakhir ada simbol. Simbol itu operasi matematika sama tanda baca. Ya, karena kita lihat di sini di sebelah titik adalah variabel huruf besar E. Nah, jika di sebelah titik adalah variabel, kalian balik lagi ke I0. Berarti kelompok yang I0, lihat di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah variabel yang ada di sebelahnya titik. Kalau ada, berarti kalian copy grammarnya taruh di bawah grammarnya. Contohnya kita lihat ya. Di sebelah titik ini ada variabel E. Nah, kalian lihat di I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf E? Oh, ada nih. Grammar keberapa? Grammar baris pertama sama grammar baris kedua. Augmented grammar termasuk nggak? Enggak, saya augmented grammar itu pemproduksinya adalah E aksen. E aksen itu beda sama E. Oke, sampai sini. Jadi saya ulang. Di sebelah titik itu adalah variabel E. Karena di sebelah titik adalah variabel, kalian cek di I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah variabel E? Oh, ada. Grammar baris pertama sama grammar baris kedua. Berarti grammar baris pertama sama grammar baris kedua kalian copy paste di bawahnya. Benar-benar copy paste ya. Jadi sampai ke titik-titiknya juga kalian tulis. E menghasilkan titik,
E plus T sama E menghasilkan titik T. Oke, sampai sini. Ada yang bertanya dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kalau kalian udah copy paste ke bawahnya grammar yang tadi kalian kasih inputan, kalian cek lagi. Grammar itu sebelah titiknya itu variabel atau bukan. Kalau kalian lihat di sini, E menghasilkan titik E. E itu adalah variabel. Ingat, setiap kalian ketemu variabel di sebelah titik, kalian balik lagi ke I0. Ada nggak di sini grammar yang pemproduksi adalah variabel tersebut? Ini kan sebelah titik itu variabel E. Nah, grammar yang pemproduksinya variabel E di I0 itu kan udah kalian taruh semua nih di sini. Kan grammar baris kedua sama grammar baris pertama sama grammar baris kedua. Berarti ya udah, yang ini di skip aja, soalnya kan udah turun nih si E-nya. Nah, kalian lihat grammar yang berikutnya, sebelah titik itu huruf T. T ya. Kalian balik lagi ke I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf T? Oh, ada nih grammar baris ketiga sama grammar baris keempat. Makanya grammar baris ketiga sama grammar baris keempat, kalian copy paste lagi ke bawahnya. Berarti di sini kita tulis T menghasilkan titik T bintang F. Grammar baris keempat, T menghasilkan titik F. Oke, sampai sini. Berikutnya, T sekarang ya. Kan tadi kan kita baru sampai yang grammar baris ketiga ini ya. Kan kita masih yang punya T menghasilkan titik T bintang F sama T menghasilkan titik F. Cek lagi. Di sebelah T itu, di sebelah T. Di hasil produksi dari T itu kan titik T bintang F. Di sebelah titik itu ada T. Berarti grammar yang memproduksi huruf T di 0, kalian turunin lagi. Ini kan udah ada nih, nggak usah kalian tulis ulang. Ya. Berikutnya, T menghasilkan titik F. Sebelah titik itu ada variabel F. Berarti kalian lihat lagi ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf F? Oh, ada nih grammar baris kelima sama ke-6. Berarti kalian tulis lagi di sini, copy paste. F menghasilkan titik E dalam kurung sama F menghasilkan titik ID. Cek lagi. Sebelah titik buka kurung bukan variabel. Berarti ya udah stop sampai situ. Cek grammar yang berikutnya, sebelah titik itu ID. ID itu bukan variabel, berarti stop sampai sini. Udah nggak ada lagi yang perlu kita cek ke I0. Kalau nggak ada, kita kelompokin. Kita kelompokin. Jangan lupa dikasih nama. Namanya adalah I4. Sampai sini mau ditanyain dulu? Bu, Ya. itu dia kayak gini, kalau inputannya itu bukan variabel ya, Bu? Enggak. Dia itu diturunin kayak gini kalau sebelah titiknya itu adalah variabel. Jadi mau inputannya variabel, mau inputannya terminal, mau inputannya simbol, kalau misalnya dia sebelah titiknya adalah variabel, tetap harus diturunin ke bawahnya. Jadi bukan karena inputannya ya, tapi karena setelah kita ubah titiknya ternyata di sebelahnya ada variabel. Oke? Sama itu, Ada yang mau tanyain lagi? Nanti biar lebih jelas, nanti kita lihat contoh yang lainnya lagi. Nanti ada lagi kok kalian ketemu yang sebelah titik adalah variabel. Bu, itu kok sebelah titik buka kurung tapi di bawahnya diterusin ke ID. Mana yang mana? Yang paling bawah, Bu. Nih, kan T. T itu menghasilkan titik F. Di sebelah titik itu adalah variabel F. Berarti kalian lihat ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf F? Kan grammar baris kelima sama ke-6. 5 sama 6 diturunin dua-duanya. Oh iya, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tadi kan terakhir di grammar baris kelima, di sebelah titik adalah buka kurung. Terakhir nih, grammar baris ke-6. Grammar baris ke-6. Grammar baris ke-6. Sebelah titik adalah ID. Sebelah titik ID berarti F menghasilkan ID titik. Karena yang sebelah titik adalah ID cuma grammar baris ke-6 ini doang, kita kelompokin. Namanya adalah I5. Udah ya?
Kerjaan kita udah selesai belum? Belum. Kita baru ngerjain I0. Kalian masih punya I1, I2, I3, I4, I5. Jadi kalian lanjutin terus. Nanti ini bisa nambah-nambah terus I6, I7, dan seterusnya. Kalian kerjain sampai udah nggak ada kelompok baru lagi. Oke ya. Berarti kan di sini kita masih kita lanjutin nih terus nih. I0 udah selesai, kita sekarang ke I1. Lihat I1. Di I1 ini ada 2 grammar. E aksen menghasilkan E titik sama E menghasilkan E titik plus T. Kita lihat dari 2 grammar ini ada 1 grammar yang udah selesai. Bisa dibilang selesai itu kayak gimana? Bisa dibilang selesai kalau titiknya udah paling terakhir. Berarti yang E aksen menghasilkan E titik ini udah selesai, udah nggak usah kita apa-apain lagi. Tapi kita masih punya grammar baris kedua, si titiknya itu masih di tengah. Berarti kita bisa kasih inputan lagi nih. Bisa kita kasih inputan, sebelah titik adalah plus. Sebelah titik adalah plus, berarti E menghasilkan E plus titik T. Oke. Nah, kita lihat di sebelah titik ini adalah variabel T. Nah, pokoknya kalian ya, setiap kali ketemu variabel, selalu balik ke I0. Bukan balik ke kelompok sebelumnya ya. Jadi bukan balik ke I1, tapi baliknya ke I0. Jadi kalian mau sampai I20 sekalipun, baliknya tetap ke I0. Oke, sampai sini ya. Di sebelah titik ini ada variabel T, berarti kalian balik ke I0. Ada nggak di I0 ini grammar yang pemproduksinya adalah huruf T? Oh, ada nih grammar baris ketiga sama keempat. Copy paste. Berarti T menghasilkan titik T bintang F sama T menghasilkan titik F. Tadi kan kita baru ngecek yang E menghasilkan E plus titik T. Kan kita masih punya 2 grammar tambahan. Cek lagi. T menghasilkan titik T bintang F. Sebelah titik ada T, tapi T udah turun semua nih yang di I0. Lewatin. Terus ada T menghasilkan titik F. F adalah variabel. Lihat lagi di I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Ada. Grammar baris ke-5 sama ke-6. Copy paste. Berarti F menghasilkan titik E dalam kurung sama F menghasilkan titik ID. Kita cek lagi, sebelah titik buka kurung, bukan variabel, lewatin. Sebelah titik ID adalah terminal, lewatin. Berarti cuman ini doang ya, kelompokin. Bu, saya mau nanya. Ya, boleh. Itu kan inputnya plus. Nah, kita harus ngecek juga nggak siapa-siapa aja yang bisa di input plus. Yang kalian cek itu cuman, ini kan kita lagi ngerjain I1. Yang kalian cek itu cukup yang ada di I1 aja, kalian nggak perlu ngecek yang lain-lainnya. Jadi kita ngecek juga, Bu, siapa aja input yang bisa dimasukin plus. Iya, tapi yang ada di I1 doang, iya. Misalnya di bawahnya ada lagi nih, kalian cek lagi. Tapi karena di sini udah nggak ada, yang bisa dikasih inputan plus cuman grammar yang ini doang, berarti ya udah ini aja yang dikerjain. Oke, makasih, Bu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. I1 udah selesai. Nah, kalian ngerjainnya berurutan. Jangan I1 kan dapat I6 nih, terus kalian kerjain I6. Nggak boleh gitu. Jadi kalau I1 udah selesai, ke I2. I2 udah selesai, ke I3, ke I4, I5, I6, dan seterusnya. Oke ya? Nah, sekarang kita ke I2. Di I2 ini ada 2 grammar. Grammar yang pertama, titiknya udah paling belakang. Berarti udah stop sampai sini. Udah selesai. Nah, ada grammar baris kedua nih. Di grammar baris kedua, titiknya masih di tengah. Di sebelahnya masih ada yang bisa kita kasih inputan. Sebelah titik ada bintang. Berarti kita kasih inputan bintang. Jadinya T menghasilkan T bintang titik F. Sebelah titik itu adalah variabel F. Ingat, setiap kali di sebelah titik adalah variabel, kalian selalu balik ke I0. Di I0 ini ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Oh, ada nih grammar baris ke-5 sama ke-6. Berarti tinggal kalian copy paste. F menghasilkan titik E dalam kurung sama F menghasilkan titik ID. Cek lagi, di sebelah titik adalah buka kurung, bukan variabel. Berikutnya, di sebelah titik adalah ID. ID bukan variabel. Berarti cuma ini doang isinya. Kita kelompokin lagi. Ini namanya adalah I7. Oke, sampai sini. Berikutnya, I3. I3 cuma ada 1 grammar, dan grammarnya udah selesai. Taunya dari mana? Soalnya titiknya udah paling belakang. Kalau udah nggak ada yang bisa kita kasih inputan, ya udah stop sampai situ. Berarti I3 nggak bisa dikasih inputan apa-apa lagi. Kita sekarang ke I4. Lihat, di I4 kita mulai dari grammar baris pertama. Sebelah titik itu adalah variabel E.
Berarti di sini kita kasih inputan E. Kita kasih inputan E, berarti F menghasilkan buka kurung E titik tutup kurung. Oke, sampai sini. Nah, cek lagi nih ke bawahnya. Ada nggak yang masih bisa kita kasih inputan E? Jadi cari nih di sebelah titik itu ada nggak yang sebelahnya adalah variabel E. Oh, ada nih grammar yang berikutnya. Si E menghasilkan, titiknya pindah ke sebelah E. Berarti E titik plus T. Oke ya. Cek lagi grammar berikutnya. Ada lagi nggak yang bisa kita kasih inputan E? Sebelah titik T, sebelah titik T, sebelah titik F, sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Oh, udah nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada, berarti kita kelompokin. Kelompokin. Jangan lupa kasih nama. Namanya adalah I8. Oh ya, kita lihat nih sebelah titik bukan variabel ya. Sebelah titik bukan variabel, berarti emang ini doang. Berikutnya. Ini kasih inputan E udah. Yang berikutnya kasih inputan E udah. Nah, sekarang yang berikutnya. Kita kasih inputan T. Kalau kita kasih inputan T, berarti E menghasilkan T titik. Oke ya. Cek lagi nih di semua grammarnya. Ada nggak yang sebelah titik itu T? Jadi bisa kita kasih inputan T. Oh, ada nih grammar bawahnya. Sini berarti T menghasilkan T titik bintang F. Oke, sampai sini. Cek lagi ada nggak yang kita bisa kasih inputan T? Oh, sebelah titik F, sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Oh, udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, kita kelompokin. Ya, kita kasih nama apa? Ayo, masih merhatiin nggak? Kita kasih nama 9. I2. Kalau kalian lihat di sini, lihat ini sama ini tuh sama persis. E menghasilkan T titik. T menghasilkan T titik bintang F. Kalau kalian ketemu kelompok yang sama persis dengan yang sebelumnya, kalian tinggal kasih nama aja. Jadi nggak kalian bikin nama baru. Oke, sampai sini? Tapi ingat, harus sama persis. Maksudnya adalah kalau di sini ada 2 grammar, di sini juga ada 2 grammar. Sampai ke titik-titiknya itu juga harus sama persis. Ya, titiknya ada di belakang T, sama persis. Terus juga nggak, misalnya di sini ada E menghasilkan T titik, sama T menghasilkan T titik bintang F. Di sini cuma ada E menghasilkan T titik, berarti nggak sama. Berarti ini I9. Atau misalnya di sini ada E menghasilkan T titik, T menghasilkan T titik bintang F. Di sini juga sama nih, E menghasilkan T titik, T menghasilkan T titik bintang F. Tapi ada lagi nih misalnya, F menghasilkan ID, berarti dia ada 3 grammar. Itu juga beda, itu berarti namanya I9. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya Bu, itu I2 yang tadi hasil I2 dari enggak yang di bawah. Itu ngasilin I7 lagi nggak? Ngasilin I7 lagi nggak? Enggak, pokoknya berhenti sampai I2 aja. Jadi, ini kan sama persis ya. Kalau sama persis, kalian bisa langsung tulis di sini I2, udah kelar. Oke, sampai sini? Lagi ya, lagi. Tadi kan dikasih inputan T ya, udah nggak ada lagi ya. Berikutnya dikasih inputan F. Kasih inputan F. Kalau dikasih inputan F itu T menghasilkan F titik. Yang bisa dikasih inputan F itu kan cuma yang ini dong ya. Di bawahnya udah nggak ada lagi kan yang bisa kita kasih inputan F. Berarti T menghasilkan F titik. Itu kan sama kayak I3 nih. T menghasilkan F titik. Berarti kita langsung tulis saja. I3. Oke, sampai sini? Gampang ya. Lagi yang berikutnya. Ini titik nih. Sebelahnya adalah buka kurung. Kita kasih inputan buka kurung. Kalau kita kasih inputan buka kurung, nanti kan jadinya, nih kalau kita kasih buka kurung kan jadinya F menghasilkan buka kurung titik E tutup kurung. Ya nggak? Nah, sebelah titik adalah variabel E. Lihat di I0. Ada nggak grammar yang pembaris huruf E? Ada nih grammar baris 1 sama grammar baris kedua. Berarti kan, saya tulis di sini grammar 1, grammar 2, ya kan? Lihat di grammar 2 itu kan sebelah titik itu ada huruf T. T itu kan
pemproduksi di grammar baris ketiga sama angka 4. Berarti grammar baris 3 sama grammar baris 4. Di grammar baris keempat, itu sebelah titik adalah F. Berarti cek di sini. Grammar ada nggak pemproduksi yang ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Oh, ada ini grammar baris kelima sama ke-6. Berarti grammar baris kelima sama grammar baris ke-6. Lihat. Ini sama nggak kayak I4? Sama kan? F menghasilkan buka kurung titik E tutup kurung, grammar baris 1, grammar baris 2, grammar baris 3, grammar baris 4, grammar baris 5, grammar baris 6. Oh, sama nih, sama persis. Berarti kalau dikasih buka kurung dia balik ke I4. Oke ya. Itu tadi buka kurung. Terakhir ID. Dikasih inputan ID. Dikasih inputan ID kan cuma ini dong nih. F menghasilkan ID titik. F menghasilkan ID titik sama kayak I5. Berarti dikasih ID dia ke I5. Sampai sini yang mau tanyain dulu? Tadi yang I4 boleh diulangin nggak, Bu? Coba ya. I4. Ini kan ada F dikasih buka kurung, ya kan? Dikasih inputan buka kurung. Kalau misalnya dikasih, kalau dikasih inputan buka kurung, ini F menghasilkan titik E dalam kurung, dikasih inputan buka kurung, kan nanti jadinya F menghasilkan buka kurung titik E tutup kurung. Sebelah titik ini kan variabel E, ya kan? Sebelah titik ini ada variabel E. Berarti kalian lihat di IN0, ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf E? Ada nih grammar baris 1 sama grammar baris kedua. Berarti kalian tulis E menghasilkan titik E plus T. Yang grammar baris kedua, E menghasilkan titik T. Ini kalian lihat, sebelah titik itu kan huruf E. Tapi kan grammar yang pemproduksi huruf E kan udah turun semua, berarti kalian lewatin. Berikutnya cek yang grammar berikutnya. Sebelah titik adalah huruf T. Berarti lihat di I0, ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf T? Ada, grammar baris ketiga sama keempat. Berarti tinggal copy paste lagi kan. T menghasilkan titik T bintang F. Sama T menghasilkan titik F. Sebelah titik adalah huruf T. Nah, grammar di I0 yang pemproduksi huruf T kan udah turun semua. Berarti kita lewatin. Sisa yang T menghasilkan titik F. Berarti lihat di lihat di I0, ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F? Ada nih grammar baris kelima sama grammar baris ke-6. Tinggal kalian copy paste lagi. F menghasilkan buka kurung, E dalam kurung, sama F menghasilkan ID. Sebelah titik buka kurung, berarti udah nggak ada variabel. Sebelah titik ID, bukan variabel. Berarti kan kelompoknya ini doang kan? Nih, kalian kelompokin. Kalau kalian cek, ini itu sama kayak I4. F menghasilkan buka kurung buka kurung titik E tutup kurung. E menghasilkan titik E plus T. E menghasilkan titik T. T menghasilkan titik T bintang F dan seterusnya. Sama persis kan? Berarti dikasih buka kurung itu ke I4. Ada mau tanyain? Masih bingung nggak? Paham? Ada mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya hapus. Oke. Nah, kita tadi udah sampai di I4. Terus kita ke I5. I5 cuma ada satu grammar dan udah selesai. Berarti selesai sampai sini. Sekarang kita ke I6. Aduh, waktu kita tinggal sejam lagi. Lihat I6. Di I6 itu sebelah titik ada variabel T. Berarti kita kasih inputan T. E menghasilkan E plus T titik. Ada lagi nggak yang kita bisa kasih inputan T? Ada nih grammar bawahnya. T menghasilkan T titik bintang F. Ada lagi nggak sebelah titik F? Sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Oh, udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, kalian kelompokin. Kelompokin. Jangan lupa kasih nama. Tadi kan terakhir di I8. Berarti ini I9. Oke ya. Dikasih inputan T udah, kasih inputan T udah, sekarang kita kasih inputan F. Ini ya, kasih inputan F. Dikasih inputan F kan, T menghasilkan F titik. Ini udah nggak bisa kasih F, ini nggak bisa kasih F. T menghasilkan F titik itu adalah I
3. Oke ya. Berikutnya, dikasih inputan buka kurung. Dikasih inputan buka kurung kan nanti jadinya F menghasilkan buka kurung, titik, E tutup kurung. Pasti kan? Nah, karena di sebelah titik adalah E, berarti turunnya begini lagi. Sebelah titik ada T, T-nya turun lagi. Sebelah titik ada F, F-nya turun lagi. Berarti dikasih inputan buka kurung, dia ke I4. Oke ya. Terus terakhir, dikasih inputan ID. F menghasilkan ID titik, dia ke I5. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini baru langkah nomor 1 ya. Kalau di soal itu baru poin A. Nanti itu sampai D. Jadi kalau di sini udah salah, ke belakangnya pasti salah. Oke ya, jadi kerjain benar-benar. I6 udah selesai, sekarang kita ke I7. I7 ada inputan F. Sebelah titik adalah F ya. Berarti T menghasilkan T bintang F titik. Sebelah titik buka kurung, sebelah titik ID. Karena nggak ada, kelompokin. Nggak ada lagi yang bisa kita kasih inputan F, kelompokin. Jangan lupa kasih nama. Ini adalah I10. I7 udah selesai. Sekarang ke I8. Sorry. Ini baru dikasih inputan F ya. Kita masih punya kasih inputan buka kurung. Dikasih inputan buka kurung, kan jadinya F menghasilkan buka kurung titik E tutup kurung. Pasti ke bawahnya sama nih. Berarti I4. Dikasih inputan ID, jadinya F menghasilkan ID titik, dia I5. I7 udah selesai, sekarang kita ke I8. I8 dikasih inputan tutup kurung, jadi F menghasilkan buka kurung E tutup kurung titik. Ada lagi nggak yang bisa dikasih tutup kurung? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita kelompokin. Oke. Ini namanya adalah I11. I8 ada 2 grammar, masih ada 1 grammar lagi. Dikasih inputan plus. Kalau kalian lihat di sini, E menghasilkan E plus titik T. E menghasilkan E plus titik T. Di sebelah titik adalah variabel T. Lihat ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf T? Ada nih grammar baris ketiga sama grammar baris keempat. Oke. Nah, di grammar baris keempat itu ada titik F. Berarti kalian lihat lagi nih, di I0 ada nggak grammar yang pemproduksinya adalah huruf F. Grammar baris kelima sama ke-6. Berarti grammar baris 5 sama grammar baris ke-6. Kalau kalian lihat di sini menghasilkan E plus titik T dan grammar 3, 4, 5, 6 itu adalah si I6. E menghasilkan E plus titik T. Ini adalah grammar baris ketiga, grammar baris keempat, grammar baris kelima, grammar baris ke-6. Sama persis, berarti jika I8 dikasih inputan plus, dia ke I6. Oke ya. I8 udah selesai, sekarang kita ke I9. Ntar ini saya hapus dulu. I9. I9 ada 2 grammar. Grammar pertama udah selesai, titiknya udah paling terakhir. Grammar baris kedua masih bisa dikasih inputan. Inputan bintang. Kalau kalian lihat di sini, berarti kan T menghasilkan T bintang titik F. Sebelah titik adalah variabel F. Lihat ke I0. Ada nggak grammar yang pemproduksinya huruf F? Ada nih, grammar baris ke-5 sama ke-6. Grammar baris ke-5 sama grammar baris ke-6. Di sebelah titik udah nggak ada variabel nih di grammar baris ke-5 sama ke-6. Berarti coba kalian cek di kelompok-kelompok sebelumnya ada nggak yang seperti ini? T menghasilkan T bintang titik F, grammar baris ke-5 sama grammar baris ke-6. Oh, sama nih kayak I7. Berarti I9 dikasih bintang itu ke I7. Oke ya. I9 udah selesai. I10 cuma ada 1 grammar dan grammar udah selesai, titik udah paling terakhir. Berikut ada I11 cuma ada 1 grammar dan grammar udah selesai, titik udah paling terakhir. Ada I12 nggak di sini? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti kita cuma pakai I11, udah selesai operasi goto-nya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang berikutnya. Bentar.
Nanti saya share Word-nya ya. Oke ya. Itu untuk langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Kan tadi saya bilang ya, untuk bottom up parsing, kalian nggak perlu cari nilai first, tapi kalian tetap cari nilai follow. Coba ya, bentar saya cek dulu, saya masih punya nggak ya? Top dan parsing. Tentukan nilai follow. Nah, cara menentukan nilai follow-nya masih menggunakan ketentuan yang ada di top down parsing ya. Jadi jangan dilupain nih yang si follow-nya. Oke ya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Oke ya.
Nggak ada T, nggak ada T, nggak ada T. Berarti follow T itu cuma dolar plus tutup kurung sama bintang. Oke, sampai sini. Berikutnya follow F. F itu ada di grammar baris kelima. Berarti kita bisa cari berdasarkan grammar baris 1 sampai 4. 1 nggak ada F. 2 nggak ada F. 3 ada F nih. 3 ada F. F. Tapi lihat nih, dibilang ada 3 karakter. Berarti kita pakainya T ada di posisi A, T di posisi alfa, bintang di posisi B, F di posisi beta. Kita nggak bisa cari follow yang ada di posisi beta. Berarti kita cobain yang grammar baris keempat. Nah, kalau di hasil produksi cuma terdiri dari 1 karakter, kalian boleh tambahin empty di depannya. Nah, karena kalian tambahin empty di depannya, posisinya jadi T ada di posisi A, MT ada di posisi alpha, F ada di posisi B. Kita mau cari follow-nya F, kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Berarti benar dong, F kan ada di posisi B. Pakai algoritma 3A. Jika A menghasilkan alpha B, maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow T adalah follow F. Follow T udah punya belum? Udah punya, tinggal copy paste. Jangan lupa pakai cara cheat. Lihat di semua hasil produksi, di belakang huruf F itu ada terminal atau simbol nggak? Di sini ada nggak ada F, nggak ada F, nggak ada ada F, F-nya tapi paling terakhir. F-nya paling terakhir, nggak ada F, nggak ada F. Berarti dari cara cheat kita nggak ketemu nih follow-nya F. Berarti follow F-nya itu cuman si dolar plus tutup kurung sama bintang ini. Sampai sini yang bertanyain? Nggak ada? Oke, good. Karena nggak ada, saya lanjut ya. Berikutnya, langkah yang ketiga. Oke, aduh. 3. Kok 4 sih? Oke. Yang ketiga, buatlah tabel parsing. Nah, ini tabel parsingnya agak berbeda sama tabel parsing di top down parsing. Nah, bikin tabel parsing ini berdasarkan si operasi goto-nya. Jadi kalau operasi goto-nya salah, otomatis tabel parsingnya salah. Oke, sampai sini. Ya, tabel parsing. Ada 4 sini. Oke. Saya kecilin. Oke. Lihat, di sini kan kita punya I0 sampai I11. Berarti nanti kalian punya 11 ke bawah, insert table. Ke bawah itu baris ya, 11, 12 berarti. 12. Ininya berapa ya? Coba 8 dulu. Oke. Berarti kita punya 0, 0, 1, 2, sorry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 1 lagi ya. Insert. Salah. Aduh. Insert row. Nah, 11. Nah, berikutnya yang jadi kolom itu adalah semua terminal, simbol, dan
variabel. Kita mulai dari coba terminal dulu. Terminalnya berarti kan ada ID. Simbolnya kita punya plus, kita punya plus, terus kita punya bintang, kita punya buka kurung, sama tutup kurung. Oke, jangan lupa tambahin dolar, ya. Ingat sama kayak top down parsing, kita butuh dolar untuk mengakhiri. Mana dolar? Dolar. Nah, terus kita ETF masih kurang 2. Insert. Oke. Jangan lupa variabelnya kita punya E, T, sama F. Oke ya. Oke. Dah. Oke ya. Jadi yang jadi baris itu adalah nomor yang ada di operasi goto, I0 sampai I11, berarti kita punya 0 sampai 11. Yang jadi kolom itu adalah terminal, simbol, jangan lupa tambahin dolar, sama variabel. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya itu lihat ke si tabel parsingnya. Lihat ke operasi goto-nya. Oke, sampai sini. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya gini. Lihat I0. Ini kenapa disebut operasi goto? Maksudnya kayak gini. Kalau kita punya I0, dikasih inputan, dia itu akan pergi ke, ini anggap aja kita anggap state ya. Kalau kita punya satu state, dikasih inputan, dia akan pergi ke state yang mana. Atau ini ada satu kelompok, dikasih inputan, dia akan pergi kemana. Jadi dikasih inputan E, go to, dia pergi ke kelompok yang I1. Terus I1 dikasih inputan plus, dia akan pergi ke I6 dan seterusnya. Nah, sekarang jika inputannya adalah variabel, jika inputannya adalah terminal atau simbol, ya, maka I-nya itu akan diganti, I-nya akan diganti jadi S. S itu shift. S itu shift. Ya, contoh. Lihat I0. I0 dikasih inputan. Nah, jika inputannya adalah terminal atau simbol, I-nya jadi shift. Tapi kalau inputannya adalah, aduh kok begini sih? Jika inputannya adalah variabel, maka yang ditulis adalah angkanya saja. Jadi kalau kita lihat nih, bentar. Kalau kita lihat I0 dikasih inputan E itu kan ke I1. Berarti I0 dikasih inputan E, kalian terus angkanya aja 1. Gampang ya? Lagi, I0 dikasih inputan T, dia ke I2. Yang kalian tulis 2-nya aja. I0 dikasih inputan F, kan variabel ya. Dia ke I3, tulis 3-nya aja. Oke, masih gampang. Berikutnya, gimana jika dia dikasih inputan buka kurung? Buka kurung itu kan simbol kan? I-nya diganti S. Jadi I0 dikasih inputan buka kurung kan ke I4. I0 dikasih buka kurung kan ke I4, tapi I-nya diganti jadi S. Jadi S4. Gampang ya? Masih nangkep ya maksudnya ya? Lagi, I0 dikasih inputan ID ke I5. I0 dikasih inputan ID ke I5. I-nya ganti S, jadinya S5. Sampai sini yang mau ditanyain? Masih gampang ya? Nah, ini agak susah dikit. Lihat I1. I1 itu ada 2 grammar. Grammar yang pertama udah selesai. Taunya dari mana? Taunya titiknya udah paling terakhir. Nah, kalau grammarnya udah selesai, kalian lihat nih. Ini kan E aksen menghasilkan E. Kalau kalian lihat E aksen menghasilkan E itu adalah augmented grammar. Berarti augmented grammar-nya udah selesai nih di I1. Nah, saya tadi lupa bilang. Augmented grammar, nih, augmented grammar ini dia adalah
dia fungsinya adalah untuk menentukan inputannya bisa diterima atau ditolak. Jadi accept atau reject-nya itu ditentukan sama si augmented grammar. Oke. Nah, kalian lihat di sini kan di I1 ini, ini ada augmented grammar yang menentukan accept atau reject-nya. Dan udah selesai. Kalau udah selesai, kan saya bilang, dolar itu fungsinya sama seperti crash pada RE. Sama seperti titik pada kalimat fungsinya adalah untuk mengakhiri. Nah, di sini kan ada augmented grammar yang sudah selesai. Berarti sudah berakhir dong. Berarti kita ketemu di kolomnya si dolar. Nah, karena dia augmented grammar itu digunakan untuk menentukan nilai accepted, berarti di sini kita tulis accept. Oke ya. Masih bingung nggak? Di I1 ada grammar yang udah selesai. Kalau udah selesai, pokoknya dia urusannya sama si dolar. Ntar di dolar itu mau ditulis apa. Oke. Yang penting kita udah pegang dulu di dolar, nanti dia udah selesai. Nah, tapi kita balik lagi. Augmented grammar itu fungsinya adalah untuk menentukan grammarnya, inputannya itu ditolak atau diterima. Jadi accept atau reject-nya itu ditentukan sama augmented grammar. Berarti di dolar, di I1 kita tulis accept. Jadi nanti kalau kalian ketemu kolom ini berarti accept inputannya. Oke ya? Saya lanjut ya. Berikutnya. I1 selain ada grammar yang udah selesai, dia juga ada inputan plus. I1 dikasih plus itu ke I6. Plus. I1 dikasih plus ke I6, berarti I-nya kita ganti jadi S, jadi S6. Sampai sini yang mau ditanyain dulu? Ada tanya dulu nggak? Gampang ya, waktu kita tinggal setengah jam lagi nih. Berikutnya I2. I2 ada dua grammar. Ada dua grammar. Grammar yang pertama udah selesai. E menghasilkan T titik. Nih, kita lihat. Di sini kita punya E menghasilkan T titik. Kalau kalian lihat, E menghasilkan T titik ini adalah menghasilkan T itu adalah grammar di baris ke-2. Ya. Pokoknya kalau misalnya ada grammar yang udah selesai, selain augmented grammar ya, berarti yang grammar 1 sampai baris ke-6, kalau ada yang udah selesai, kalian lihat cek di nolnya. Menghasilkan T itu ada di grammar baris keberapa? Oh, menghasilkan T itu di I0 adalah grammar baris kedua. Berarti kalian punya yang namanya R2. R itu adalah reduce. Saya ulang. Ini makanya agak susah nih ya. Di I2 ada grammar yang udah selesai. Siapa? Si E menghasilkan T. Kalau ada grammar yang udah selesai, kalian lihat ke I0. Di I0 ini ada nggak di I0 ini si E menghasilkan T itu ada di grammar baris keberapa? Oh, E menghasilkan T itu ada di grammar baris kedua. Berarti kalian punya yang namanya R2. Oke ya. Jadi R2 itu bukan didapat dari I2, bukan karena E menghasilkan T itu ada di I2, bukan. Tapi karena E menghasilkan T itu adalah grammar baris kedua di I0. Nah, pertanyaannya adalah, si R2 ini akan kita taruh di kolom yang mana? R2 ini akan kita taruh di follow-nya si pemproduksi. Ya. R ditaruh di follow-nya pemproduksi. Kalau kalian lihat, menghasilkan T itu kan pemproduksi adalah huruf E ya. Berarti R2 akan kita taruh di follow-nya E. Bisa nggak ya taruh di sini?
Kita lihat follow-nya adalah dolar plus tutup kurung. Berarti R2 itu akan kita taruh di kolom dolar plus sama tutup kurung. Berarti di I2, di kolom dolar, kalian tulis R2. Di plus, kalian tulis R2. Di tutup kurung, kalian tulis R2. Sampai sini mau ditanyain dulu untuk pengisian tabel parsingnya? Bisa ya? Saya anggap udah paham semua ya. Halo? Ini masih pada dengerin kan? Dengar, Bu. Oke, sip. Berikutnya, itu baru dari E menghasilkan T. Sedangkan di I2 itu kita punya 2 grammar. Grammar yang kedua, itu kan titiknya masih di tengah. Berarti kita kasih inputan. I2 dikasih bintang itu ke I7. Berarti I2 dikasih bintang, kita taruhnya adalah S7. Oke ya, I2 udah selesai. Sekarang kita ke I3. Di I3 itu ada T menghasilkan F. Udah selesai. Nah, kalau udah selesai, taruh lagi di sini. T menghasilkan F titik. Kan tadi saya udah bilang, kalau ada grammar yang udah selesai, kalian cek di 0. Grammar yang udah selesai itu ada di baris keberapa? T menghasilkan F. T menghasilkan F itu ada di grammar baris keempat. Ya kan? Grammar baris keempat. Berarti kalian nanti punya yang namanya R4. R4 taruhnya di mana? R4 taruhnya di follow-nya si pemproduksi. Berarti taruh di follow-nya T. Follow-nya T itu ada dolar plus tutup kurung sama bintang. Berarti di I3, di baris ketiga, di kolom dolar, kalian tulis R4. Di plus tulis R4. Di tutup kurung tulis R4. Sama di bintang tulis R4. Oke ya. Nah, I3 cuma ada 1 grammar dan udah selesai. Berarti dia nggak ada inputan. Sekarang kita ke I4. Di I4 itu nggak ada grammar yang udah selesai. Titiknya nggak ada yang di paling belakang. Semuanya inputan. Nah, kita kerjain nih. I4. Ada inputan E. E ke I8. Kalau ingat, kalau inputan adalah variabel, kalian cukup tulis angkanya aja. Berarti 8. Dikasih T kedua. Dikasih F ketiga. Oke ya. I4 dikasih buka kurung ke I4. Berarti I4 dikasih buka kurung, dia ke S4. Dikasih ID ke I5, berarti dikasih ID ke S5. Masih gampang ya. Lagi berikutnya I5. I5 cuma ada 1 grammar dan udah selesai. Titiknya paling terakhir. F menghasilkan ID. Udah selesai nih. Kayak yang saya bilang tadi, kalau kalian ketemu grammar yang udah selesai, lihat ke I0. Grammar itu ada di baris keberapa. F menghasilkan ID itu ada di baris ke-6. Ya, baris ke-6 nih. Berarti kalian punya yang namanya R6. R6 taruhnya di mana? R6 taruhnya di follow-nya si F. Di pemproduksinya. Berarti ada dolar plus tutup kurung sama bintang tadi ya. Berarti di I5, di kolom dolar tulis R6. Di plus R6. Di tutup kurung R6. Sama di bintang R6. Di I5 grammarnya sendirian nih. Nggak ada yang lain lagi. Berarti dia nggak ada inputan ya. Sekarang kita ke I6. I6 nggak ada grammar yang udah selesai. Itu titiknya nggak ada yang paling belakang. Berarti inputan semua. Dikasih T ke 9. Dikasih T ke 9. Ingat, kalau yang inputannya variabel cukup tulis angkanya aja. I6 dikasih F ke 3. Dikasih buka kurung ke S4. Dikasih ID ke S5. Oke ya. I7 nggak ada yang selesai. Titiknya nggak ada yang paling belakang. Inputan semua. Dikasih F ke, dikasih F ke 10. Dikasih buka kurung ke S4. Dikasih ID ke S5. Oke ya. I8. I8 dikasih tutup kurung. Dikasih tutup kurung itu dia ke I11. Berarti S11.
dikasih plus ke S6. Oke ya. I9 ada yang udah selesai nih. E menghasilkan E plus T titik. E menghasilkan E plus T titik. Tadi saya udah bilang, kalau ada grammar yang udah selesai, kalian cek ke I0. Grammar tersebut ada di grammar baris keberapa? E menghasilkan E plus T titik. E menghasilkan E plus T. Ada di grammar baris pertama. Berarti kalian punya yang namanya R1. R1 taruhnya di mana? Di follow-nya si E. Berarti dolar plus tutup kurung. Berarti di I9, di dolar, kalian tulis R1. Terus di plus sama ditutup kurung. I9 ternyata ada inputan. Inputan bintang. Dikasih bintang dia ke S7. I7 kan ya, I-nya diganti S. Terus I10. I10 yang udah selesai nih. T menghasilkan T bintang F. T menghasilkan T bintang F. Titik. Kalau ada yang udah selesai, lihat ke I0. Dia ada di grammar baris keberapa? T menghasilkan T bintang F. T menghasilkan T bintang F. Ada di grammar baris ketiga. Lihat nih, 3 ya. Berarti kalian punya R3. R3 taruhnya di mana? Taruhnya di follow-nya T. Follow-nya T itu adalah dolar plus tutup kurung bintang. Berarti di I10, di kolom dolar, kalian tulis R3. Di dolar, di plus, ditutup kurung, sama di bintang. I10 nggak ada inputan, berarti selesai. I11, kita punya F menghasilkan E dalam kurung. F menghasilkan E dalam kurung. E dalam kurung. Kalau udah selesai, lihat I0. F menghasilkan E dalam kurung itu ada di grammar baris keberapa? Grammar baris ke-5. Berarti di sini kita punya R5. R5 taruhnya di mana? Taruhnya di follow-nya F. Follow-nya F itu adalah dolar plus tutup kurung sama dolar. Berarti di sini kita punya R5 di plus, di tutup kurung, sama di bintang. I11 nggak ada inputan, berarti selesai sampai sini. Nah, kalau kalian cek di sini, kalian punya kan kalian punya 6 grammar kan? Punya 6 grammar kan? 1 sampai 6 kan? Cek, ada semua nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada semua berarti udah bener tabel kalian. Jadi jangan sampai ada yang miss ya. Harus ada semua. Habis ini untuk tabel ada yang mau ditanyain? Tabel ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita ke tahapan terakhir. 4. Telusuri pergerakan parsing dengan inputan. Sama kayak top down kemarin, inputan itu udah ada di soal. Insert table aja deh. Kolom itu 3. Row itu yang ke bawah ya. Bikin berapa ya? 20 dulu deh. Kok ada nomornya? Insert table. Insert table. Fix. Apa sih ini? 3. Ini 20. Oke ya. Kok ada di sini ya? Next. Nah, di sini saya punya stack. Ini ada input sama ada output. Output. Oke.
inputnya itu nanti ada di soal. Ya, inputnya ada di soal, jadi jangan ada yang nanya lagi inputnya dari mana karena dia ada di soal. Tapi tugas kalian adalah tambahin dolar di belakangnya. Nah, dolarnya ini yang nggak ada, jadi kalian tambahin sendiri sama kayak top down. Nah, yang jadi first tag-nya itu adalah si kelompok pertama, berarti dari 0. Ya, si kelompok pertama nih, kan I0 sampai I11 berarti 0. 0 itu jadi first tag-nya. Jangan lupa tambahin dolar di belakangnya. Dolar. Kalau kemarin top down parsing kan dolarnya di depan ya. Kalau sekarang bottom up parsing, karena kita ngerjain dari paling bawah, dolarnya di belakang. Jangan kebalik. Nah, caranya gimana? Cara dapetin outputnya, caranya adalah kalian lihat tabelnya. Kalian lihat tabel. Jadi, dari awal tuh harus benar. Kalau misalnya operasi GoTo kalian salah, otomatis tabel kalian salah. Tabel kalian salah, otomatis pergerakan parsingnya salah. Jadi, kalau misalnya dari awal udah salah, saya nggak akan periksa ke bawahnya, pasti itu udah salah semua. Oke ya. Nah, sekarang gimana cara ngerjain pergerakannya? Lihat tabel. Kita bandingin yang paling kiri dari stack dengan yang paling kiri dari input. 0 ketemu ID. 0 ketemu ID dapat S5. Oke ya. Sini kita dapat S5. Nah, kalau kalian dapat S5, ya, 5 kalian taruh di depannya. Oke, 5 kalian taruh di depannya. Nah, kalau output pindah, input juga pindah. Berarti 5, input yang paling kiri pindah. ID yang paling kiri nih, pindah ke sini. Terus lanjutin. 0 dolar. Oke ya. Sampai sini paham ya? Jadi 0 ketemu ID, lihat di tabel itu dapat S5. Kalau di sini ada 5, 5 pindah ke paling depan stack. Jadi kalau di sini 6, 6 pindah ke depan stack. Kalau di sini 2, 2 pindah ke paling depan stack. Oke, sampai sini? Nah, kalau output pindah, input juga pindah. Oke ya. Urutannya jangan kebalik. Jadi output dulu baru input. Jangan kebalik, jangan input dulu baru output. 5 pindahin ke depan, input ngikutin di belakangnya. Oke ya, ingat kalau output pindah, input juga pindah. Nah, inputnya, tadi kan ID-nya udah pindah nih ke stack. Berarti sisanya si bintang ID plus ID dolar. Oke ya. Sekarang bandingin lagi. 5 ketemu bintang. 5 ketemu bintang. Itu R6. R6 itu adalah grammar baris ke-6. Saya kan udah bilang ya, R6 adalah grammar baris ke-6. Grammar baris ke-6. R6 itu kan grammar baris ke-6. Yang grammar baris ke-6 itu siapa? Si F menghasilkan ID. F menghasilkan ID. Nah, kalau di top down parsing, kalau kita punya F menghasilkan ID, itu maksudnya kan adalah F di stack akan kita ganti jadi ID gitu kan. Tapi kalau bottom up parsing itu kebalikannya. Justru ID yang ada di stack itu akan kita ganti jadi F. Oke, sampai sini. Dan satu lagi, saya mau bilang, angka di bottom up parsing ini dia itu cuma sebagai alat bantu. Ya, jadi dia nggak ada meaning apa-apa gitu ya. Jadi angka ini cuma sebagai alat bantu. Jadi mau ada seberapa banyak pun angka di depannya, ini nggak usah kita pikirin. Yang kita lihat adalah cuman variabel, terminal, atau simbol yang ada di stack. Berarti kan yang paling kiri adalah si ID. Nah, ID paling kiri itu akan kita ganti jadi F. Ya, kita ganti jadi F. Jadi kalau ada F menghasilkan ID, maksudnya adalah ID paling kiri yang ada di stack akan kita ganti jadi F. Oke, sampai sini. Berarti kan ID ke depan itu kita ganti jadi F. Sisanya adalah 0 sama dolar. Oke, sampai sini. Nah, kalau dia R, inputannya nggak usah pindah. Nggak usah ikutan pindah ya. Yang ikutan pindah itu cuman kalau dia inputannya adalah si S. Berarti inputannya tetap sama nih. Bintang ID plus ID
dolar. Nah, F ketemu bintang, itu kan nggak bisa ya, karena dia sama-sama jadi kolom. Ya, makanya kita butuh angka. Makanya tadi saya bilang kita butuh angka sebagai alat bantu. Nah, tapi gimana caranya supaya di stack ini di karakter paling depan atau paling kirinya itu ada angkanya? Caranya adalah kalian bandingin yang paling kiri dari stack dengan yang ada di sebelahnya. Berarti kan di sini F ketemu 0. F ketemu 0. Kalau kalian lihat di sini F ketemu 0 itu adalah 3. Nah, 3 kita taruh di depannya. Jadi kalian punya angka. Oke. Bingung nggak? Bingung ya? Bu, ulang lagi, Bu. Ulang ya? Salah. Kan 5 ketemu bintang itu 5 ketemu bintang itu R6. R6 itu adalah grammar baris ke-6, berarti F menghasilkan ID. Maksudnya adalah ID paling kiri akan kita ganti jadi F. Berarti ID paling kiri sampai ke depan itu kita ganti jadi F. Sisanya kita tulis 0 dolar. Pokoknya kalau kalian ngelihat di stack-nya itu paling kirinya bukan angka, kalian langsung bandingin yang sebelahnya. Jadi setiap kalian ketemu R, udah dimasukin ke stack-nya, udah diganti, kalian langsung bandingin F dengan yang di sebelahnya. F ketemu 0, dapat 3, taruh depan. Udah gampang, gitu aja ya. Terus inputannya masih sama kayak yang di atasnya. Berarti bintang ID plus ID dolar. Kalian ikutin aja dulu ya. Terus kita bandingkan lagi. 3 ketemu bintang. 3 ketemu bintang itu R4 nih. Kalian ketemu kasus R lagi kan? R4. R4 adalah grammar baris keempat. Kita lihat grammar baris keempat itu adalah T menghasilkan F. T menghasilkan F. Maksudnya adalah F paling kiri itu akan kita ganti jadi T. Berarti F sampai ke depan itu kita ganti jadi T. Sorry. Kita ganti jadi T. Ya kan? F ke depan kan kita ganti jadi T. Berarti sisanya ngikutin. 0 dolar. Karena kita habis ketemu R, makanya paling kirinya udah bukan angka lagi. Gimana cara dapetin angkanya? Kita bandingin. T ketemu 0. Bandingin T ketemu 0. Itu dapat 2. T ketemu 0 itu kan 2. Taruh di paling depan. Inputannya gimana? Inputannya tetap sama. Bandingin lagi. 2 ketemu bintang. 2 ketemu bintang. Dapat S7. Kalau kalian ketemu S, ada angkanya. Angkanya pindah ke paling depannya stack. Berarti 7. Kalau output pindah, input juga pindah. Berarti si bintang. Bintang pindah. Sisanya ngikutin. 2T 0 dolar. Inputnya, karena bintangnya udah pindah ke stack, sisanya adalah ID plus ID dolar. Untuk dapetin output, bandingin lagi yang paling kiri dari stack dengan yang paling kiri dari input. Berarti 7 ketemu ID. 7 ketemu ID itu S5. S5. Karena ini S, angkanya pindah ke stack. 5 pindah ke stack. Karena output pindah, input juga pindah. Berarti ID pindah. Sisanya turunin. Ya, si 7 bintang 2 T0 dolar. ID di input yang paling kiri udah pindah ke stack. Berarti sisanya adalah plus ID dolar. Oke. Ini ke record kan ya? Ini ke record nggak sih? Record ya, oke. Nah, dapetin outputnya 5 ketemu sama plus. 5 ketemu plus itu adalah R6. R6 adalah grammar baris ke-6 yang kita udah punya nih. Maksudnya adalah ID paling kiri dari stack akan kita ganti jadi F. Berarti kita punya F, sisanya ikutin. Aduh, waktu kita tinggal sedikit lagi. Aduh, ada aja nih. Udah, ingat karena kita punya kita habis ketemu R, berarti paling kiri dari stack kan udah bukan angka nih. Jangan lupa bandingin F ketemu 7. F ketemu 7 itu ada 10. Masukin 10 di depannya. Inputnya masih sama kayak yang di atas. Oke ya. 10 ketemu plus. 10 ketemu plus itu R3. R3 adalah grammar di baris ketiga.
Grammar di baris ketiga itu adalah T menghasilkan T bintang F. Oke ya. Nah, berarti maksudnya adalah T bintang F yang ada di stack akan kita ganti jadi T. Tapi gimana caranya dapetin T bintang F? Jadi gini. Oke ya. Ini kan bottom up parsing ya. Bottom up parsing itu kan berarti bacanya dari bawah ke atas. Oke ya. Kalau misalnya saya punya, anggap ini ada suatu kalimat Alvina, ya. Karena bacanya dari bawah ke atas, ini kan bacanya jadi Anifla. Oke, sampai sini? Paham ya? Nah, gimana caranya supaya saya bacanya tetap Alvina? Otomatis kata Alvinanya itu harus di reverse, harus dibalik. Jadinya Anifla. Kalau kayak gini, kan bacanya Alvina. Paham sampai sini? Oke ya. Nah, berarti sama nih konsepnya. Kalau saya pengen baca T bintang F. Kalau saya mau bacanya T bintang F, kalau di top dan di bottom up parsing kan bacanya berarti F bintang T. Ya kan ya? Nah, gimana caranya supaya saya bacanya itu tetap T bintang F? Caranya penulisannya ya dibalik. Jadinya F bintang T. Oke, sampai sini maksudnya paham ya? Jadi saya harus cari F bintang T yang ada di stack, soalnya dia bacanya terbalik. Nah, cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya nih. Oke. Tadi kan saya bilang ya, angka itu nggak ada meaningnya ya. Angka itu cuma sebagai alat bantu. Berarti angka nggak ada pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, tadi kan yang saya bilang nggak penting itu kan si angka ya. Berarti kan 10 bisa kita hapus. 10 hilang, sisa 10 hilang, sisa gini. 10 kita hilangin, sisa F. Oke ya. 7 hilang, sisa bintang. 7 ya. 2 saya hilangin, sisa belakangnya T. Oke ya. Dari sini berarti kita ketemu nih si F bintang T. Sampai sini kita dapat F bintang T. Ya, dapat F bintang T. Kalau kita ketemu F bintang T, kita ganti jadi T. Dolar. Karena kita ketemu R, pasti paling kirinya bukan angka. Gimana cara dapetin angka? Kita bandingin T ketemu 0. T ketemu 0 itu 2. Taruh di depannya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Paham ya? Jadi kan 10 ketemu plus itu R3. R3 itu adalah T menghasilkan T bintang F. Nah, maksudnya adalah T bintang F yang ada di stack akan kita ganti jadi T. Tapi karena ini adalah bottom up parsing, T bintang F ditulisnya terbalik, jadinya F bintang T. Jadi kalian harus temuin F bintang T di stack untuk diganti jadi T. Nah, cara nemuinnya gimana? Hilangin aja dulu angka-angkanya. 10 nggak penting sisa F, 7 nggak penting sisa bintang, 2 nggak penting sisa T. Berarti F bintang T ketemu dong. Nah, kan batasnya sampai si T ini. Ya kan, sampai T ini kan. Nah, T ini kita ganti jadi T. Ya, sisanya turunin $0. Karena paling kirinya adalah huruf variabel T, berarti T ketemu 0, kita lihat di tabel, ketemu 2 taruh paling depan. Untuk inputannya tetap sama. Kita lanjut lagi ya. Tinggal dikit lagi soalnya tanggung. Terus outputnya, lanjutin. 2 ketemu plus. 2 ketemu plus itu R2. R2 adalah grammar di baris kedua.
Grammar baris kedua itu adalah R2E menghasilkan T. E menghasilkan T. Berarti T paling kiri yang ada di stack akan kita ganti jadi E. E $0. Karena kita ketemu R, paling kirinya kan pasti bukan angka kan? Lihat di tabel. E ketemu 0 itu adalah 1. Inputannya tetap sama. Oke ya. 1 ketemu plus. 1 ketemu plus itu S6. S6. Karena S angkanya pindah ke paling kiri stack. 6. Karena output pindah, input juga pindah. Berarti plusnya juga pindah. Sisanya turunin. 1 E $0. Pindahin. Berarti di sini sisa ID $. 6 ketemu ID. 6 ketemu ID adalah S5. S5. Karena S berarti 5-nya pindahin ke paling kiri stack. Karena output pindah, input juga pindah. Berarti ID. Sisanya turunin. Berarti di sini sisa $. 5 ketemu $. 5 ketemu $. Itu adalah R6. R6 adalah grammar baris ke-6. Kita udah punya. Maksudnya adalah ID paling kiri di stack itu akan kita ganti jadi F. Berarti F 6 plus, aduh. Karena kita di sini ketemu R, paling kirinya pasti variabel. Kita bandingin. F ketemu 6. F ketemu 6 itu adalah 3. 3. Di sini masih $. 3 ketemu $. 3 ketemu $. Itu adalah R4. R4 itu kan T menghasilkan F. R4 adalah grammar baris keempat. T menghasilkan F. Maksudnya adalah F paling kiri. Itu akan kita ganti jadi T. Sisanya kita ikutin. Karena kita ketemu R, paling kirinya kan pasti bukan angka. Jadi kita bandingin. T ketemu 6, dapat 9. 9, inputannya masih sama, $. 9 ketemu $. Itu adalah R1. R1. R1 itu grammar baris pertama. Berarti E menghasilkan E plus T. R1. E menghasilkan E plus T. Maksudnya adalah E plus T yang ada di stack akan kita ganti jadi E. Karena E plus T ini adalah bottom up parsing, penulisannya pasti terbalik. Jadi T plus E. 9 nggak penting sisa T. 6 nggak penting sisa plus. 1 nggak penting sisa E. T plus E. Berarti E ke depan itu akan kita ganti jadi E. $0. Karena kita di sini ketemu R, paling kirinya kan pasti bukan angka. Jadi kita harus dapetin dulu angkanya E ketemu 0. E ketemu 0 itu 1. Inputannya tetap sama $. 1 ketemu $. Adalah accept. Yeay. Habis ini ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya yang ini Bu, yang tahap yang pertama itu. Tahap yang pertama, operasi GoTo. Iya betul. Kenapa? Itu yang di I4. I4. I4 kan F dikasih E itu. F, ini dikasih inputan Iya. E. Iya. Itu kenapa yang grammar yang augmented-nya nggak ikut? Kan di sini nggak ada augmented grammar. Kan nggak ada augmented grammar di sini kan? Augmented grammar itu kan E aksen menghasilkan E. Di sini kan nggak ada E aksen menghasilkan E. Berarti nggak ada yang ikut dong. Oh, berarti kalau ngecek input yang sama itu cuma dari grammar yang pada saat itu ya? Apa Iya, maksudnya grammar yang pada ada saat di itu? kelompok ini doang. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bu, share word-nya dong, Bu. Iya, nanti saya share. Bu, saya mau nanya. Bentar, save as dulu. Ini tentang bottom up parsing, taruh di desktop aja biar cepat gampang.
Oke, apa mau nanya apa? Yang di tabel parsing, Bu, yang Tabel parsing. Mm, Oke. satu ketemu dolar itu yang accept. Kenapa tadi ya, Bu? Karena udah selesai atau gimana? Lihat, di I1, di baris ke-1, itu ada grammar yang udah selesai. Pokoknya kalau ada grammar yang udah selesai, kalian pantengin aja dulu si dolar. Soalnya setiap ada yang selesai itu pasti di dolar. Oke, sampai sini. Oke. Nah, ternyata yang udah selesai itu adalah si augmented grammar. Soalnya ini e-accent. E-accent menghasilkan itu kan augmented grammar. Nah, augmented grammar itu yang menentukan accept. Jadi accept itu ditentukan oleh augmented grammar. Nah, jadi gini. Di I1, augmented grammar yang menentukan accept itu udah selesai. Berarti di baris ke-1, di kolom dolar, kalian taruh accept. Gitu. Jadi kenapa di sana ada accept? Soalnya ada augmented grammar yang udah selesai. Nah, dalam satu tabel ini, accept itu pasti cuma ada satu. Nggak mungkin lebih dari satu. Soalnya yang bisa menentukan accept itu cuma si augmented grammar. Oh. Oke? Oke. Ya, ada lagi yang mau nanyain? Oh, Bu, sama satu lagi ini hasil bottom up sama top down bakal sama ya, Bu? Grammarnya aja udah beda. Oh iya, LF-LR-nya. Oke. Iya. Oke, makasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, kalau selain nggak ada grammar yang udah selesai, bisa nggak ke rejected kayak ini? Bisa. Reject itu nih, contoh misalnya di sini, misalnya di sini masih ada plus, misalnya di sini masih ada plus ya, misal di sini masih ada plus, 1 ketemu plus, kosong kan, reject. Atau misalnya doang ya, ini mungkin terjadi, misalnya di sini ada R2, tapi di sini ada S6 juga. Ya, misalnya nih dia ada R2 sama S6. Nanti mungkin kok ada kayak begini. Nah, Tekom itu ilmu pasti. Jadi kalau nggak 1 ya 0. Kalau di sini kan disuruh milih, nggak bisa. Pasti reject. Jadi kalau misalnya nanti ketemu nih, 3 ketemu plus. Misalnya di sini ketemu nih, 3 ketemu plus. Reject. Soalnya kalian nggak boleh milih. Gitu ya, paham ya? Ada yang mau tanyain? Ada? Ini pasti keluar di ujian, pasti. Nggak mungkin nggak. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya udahin perkuliahan hari ini. Nanti saya share videonya, bisnis saya langsung minta. Jadi harusnya nanti sore saya udah bisa taruh di forum. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Yakin? Nggak ada ya? Bu, Oke. Bu, Ya? Word-nya kan Ibu kasih ke lewat mana ya, Bu? Oh iya, lewat sini aja ya. Bentar. Brilliant Jordi mau record aja nggak apa-apa. Ntar dulu, bentar. Desktop. Gimana sih sebenarnya? Bottom up. Oh iya, masih kebuka soalnya. Bentar ya. Aduh. Oke. Udah ya? Ayo, download dulu keburu. Nanti saya nggak bisa download. Saya kemarin ada kasus kayak gitu kan. Udah? Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahannya hari ini. Nanti jangan lupa dikerjain tugas GSLC-nya. Oke ya, thank you semua. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Makasih, Bu.